Ada yang tahu kabar Rizik Syihab sekarang? Kayaknya sebisa-bisa aja ini di media sosial. Kalau dulu kan sebentar-sebentar kelihatan di TV, kelihatan di YouTube. Kalau sekarang nyaris hilang. Apa sudah menjadi orang baik? Atau sekarang sedang berpura-pura baik? Takut nanti diambil rambutnya, diambil ludahnya, kemudian dites DNA. Dan dia terbongkar bahwa Rizik Syihab itu bukanlah Hadirat Rasul seperti yang digembor-gemborkan selama ini. Tapi kalau ngomongin Habib Rizik Syihab, Al-Habib ini, jadi teringat dulu pada saat dia itu ngomong bahwa Ahok itu tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena Ahok itu mulutnya kotor. Suka berkata kotor. Sebenarnya kalau diingat-ingat itu sih lucu. Yang kotor mulutnya siapa? Yang mulut comberan itu siapa? Aduh, Rizik Syihab, di manakah kau kini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Dulu pada tahun 2017, Rizik Syihab itu bisa dikatakan menang untuk melengsarkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dulu pada saat Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, DPRD itu dikomporin supaya menggunakan hak angketnya untuk melengsarkan gubernur DKI Jakarta, Ahok. Ya karena Ahok kan kepleset untuk masalah surat Al-Maidah pada saat itu. Tapi memang benar sih sebetulnya yang dikatakan oleh Ahok itu sudah benar. Karena ayat, mayat, hadis itu mereka gunakan untuk melakukan apa saja yang menguntungkan kepada mereka. Tapi ya begitu, yang namanya Habib itu ya kurang ajarnya begitu. Dia tidak pernah mau mengaku kesalahan. Bahkan dia mengatakan bahwa Ahok itu mulutnya kotor, mulutnya kurang ajar. Tapi nyatanya semua masyarakat Indonesia itu paham bahwa yang mulutnya kotor, yang mulutnya seperti comberan itu ya Rizik Syihab. Rizik Syihab ini tidak tanggung-tanggung. Presiden Jokowi pun dikata-katain kasar. Ulama-ulama NU pun dikatain-katain yang kasar-kasar. Bahkan di acara Maulid pun tidak lupa untuk mengatakan kalimat-kalimat yang kasar. Ini yang dikatakan sebagai Hadirat Rasul. Tidak. Ini namanya dzurriyyah Abu Lahab, Abu Jahal. Hampir di setiap tausiahnya, di setiap yang katanya pengajian itu, mulutnya selalu mengeluarkan comberan, mengeluarkan kata-kata kotor. Yang katanya pengajian malah isinya caci maki, isinya doktrin, isinya kegaduhan. Beda sekali dengan pengajian ala-ala KKNU. Tapi itu Indonesia ini sudah terlanjur menganggap bahwa para Habib ini adalah Rasul. Sebangsat apapun, secomberan apapun yang dikatakan, rata-rata masyarakat Indonesia itu takut kualat. Ya mungkin hanya kami ini yang sekarang itu tidak takut kualat. Ya karena mereka itu bukan siapa-siapa. Bukan Hadirat Rasul. Coba sekarang ya, andai kata ada yang dekat dengan para habaib, sudah intai kapan dia potong rambut, ambil rambutnya, kita tes apakah dia itu adalah Hadirat Rasul. Rizik Syihab. Tapi ngangenin juga sih sebetulnya. Ngangenin. Sekarang dia tidak kelihatan di media sosial, tidak kelihatan di TV, tidak membuat kegaduhan. Kangen sebetulnya. Kita butuh orang-orang lucu semacam itu sebetulnya. Biar hidup kita di negara Indonesia tidak sepanang, tidak kaku. Pengajian isinya marah-marah, isinya ngamuk-ngamuk, ngata-ngatain. Kapan lagi kita mendengar pengajian yang seperti ini kalau tidak dari para habaib? Gak ada. Iya, makanya habaib ini memang ya sekelompok orang yang bisa bikin lucu,
Jadi kalau ada pengajian para Habib itu, kita bukan lagi ngaji, tetapi kita memang sedang menonton kelucuan mereka. Acara maulid yang harusnya diisi dengan puji-pujian, dengan mengagungkan Rasulullah, ya nyatanya hanya diisi dengan gelak tawa mereka untuk mencaci maki saudara muslim, mencaci maki pemerintah, mencaci maki yang bukan dari kelompok mereka. Mereka telah patah, telah gagal, dan telah batal sebagai durah Rasul. Dan ketika di tes DNA, genetika mereka adalah genetika Yahudi. Jadi pantas kalau mereka sekarang berada di Indonesia ini hanya membawa kekacauan, kegaduhan, dan membuat lelucon yang berbau comberan. Ada yang tahu Habib Rizik sekarang di mana? Cari tahu deh. Jadi intinya kita butuh Habib Rizik untuk membuat kelucuan di Nusantara sebelum mereka itu kita kirim ke Yaman. Ya, siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita?